Gue kasih tahu ya, lo tuh lagi jalan di atasnya. Maksud gue, lo lagi jalan di atas piramida yang mungkin umurnya lebih tua dari Mesir. Gak percaya? Coba deh, pejamkan mata lo sebentar. Apa yang ada di kepala lo kalau dengar kata peradaban kuno? Piramida Giza, bangunan batu suku Maya, atau mungkin Koloseum di Roma. Semua itu keren, epik, dan umurnya ribuan tahun. Tapi, tahu gak sih lu? Semua yang lo bayangin itu ternyata bisa jadi cuma anak bawang dibanding apa yang tersembunyi, terlupakan, dan bahkan mungkin sengaja disembunyikan di pekarangan belakang kita sendiri, di Jawa Barat. Ini bukan dongeng. Ini bukan sekadar mitos Sunda kuno. Ini tentang Gunung Padang. Bukan gunung beneran dalam artian Krakatau, melainkan tumpukan batu misterius berbentuk kerucut yang selama puluhan tahun cuma dianggap punden berundak biasa. Tapi, ketika para ilmuwan mulai menggaruk permukaannya, mereka menemukan bom waktu yang meledakkan semua buku sejarah yang pernah kita pelajari. Usia gila yang menggugat sejarah. Kita mulai dari bagian paling gila, umurnya. Menurut pandangan konvensional, Gunung Padang ini ya situs megalitikum biasa. Usianya paling banter sekitar 5.000 tahun, setara dengan peradaban Sumeria awal. Wajar, karena kalau lo lihat lapisan atasnya, memang ada sisa-sisa peninggalan yang umurnya segitu. Tapi begitu para ilmuwan ini, yang dipimpin oleh beberapa geolog gila yang super curious, mulai melakukan pengeboran inti ke lapisan yang lebih dalam, data carbon dating mereka mulai teriak-teriak. Nggak cuma ribuan tahun, tapi belasan ribu tahun. Analogi warung kopinya begini. Lo pesan nasi goreng di warung biasa. Rasa bumbu, tekstur, semua expected. Tiba-tiba, ada seorang koki datang dan bilang, "Mas, nasi goreng ini enak, tapi di bawahnya ada lapisan nasi goreng lain yang dibikin sebelum ada api." Bingung kan? Penemuan lapisan ketiga dan keempat di bawah permukaan Gunung Padang menghasilkan angka yang bikin bulu kuduk merinding, 16.000 tahun. Bahkan, ada sampel yang menunjukkan usia sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Tahu gak sih lo, kalau angka ini benar-benar valid, Gunung Padang bukan cuma piramida tertua di Indonesia. Dia adalah bangunan monumental buatan manusia tertua di planet ini. Mesir cuma berkisar 4.500 tahun. Göbekli Tepe di Turki yang selama ini diakui sebagai yang tertua hanya 11.500 tahun. Artinya, 5.000 tahun sebelum orang-orang di Timur Tengah kepikiran bikin pertanian, sudah ada peradaban di Jawa Barat yang sanggup mengangkut dan menyusun batu-batu andesit seberat gajah. Kenapa ini penting? Karena selama ini, ilmu pengetahuan berasumsi bahwa manusia baru bisa membangun struktur sekompleks itu setelah mereka menetap dan memulai revolusi pertanian. Gunung Padang menghancurkan asumsi itu. Ini menunjukkan ada peradaban pra-Ice Age yang hilang dan sangat maju. Segmen 2. Arsitektur 3 dimensi dan kode yang terkubur. Gunung Padang bukan tumpukan batu acak. Ini yang perlu digarisbawahi. Ini adalah punden berundak 5 teras yang tersusun sangat presisi. Kalau lo lihat, batuan andesitnya berbentuk kolom-kolom panjang seperti balok-balok raksasa. Para ilmuwan berteori bahwa batuan ini tidak diambil dari tempat yang jauh, melainkan terbentuk secara alami di area itu, namun kemudian diolah dan disusun kembali oleh manusia purba. Nah, ini dia bagian arsitektur yang bikin pusing, bentuknya. Ada peneliti yang mengklaim bahwa struktur di bawah tanah yang mereka deteksi menggunakan teknologi geolistrik dan georadar ternyata berbentuk seperti ikan mas atau buaya raksasa. Bentuk zoologi ini, kata mereka, bukan kebetulan. Ini adalah signature yang ditinggalkan. Ada teori yang sangat berani yang menghubungkan ini dengan nubuat kuno. Teori ini bilang, seluruh struktur Gunung Padang, dari teras paling atas sampai lapisan paling bawah yang terdeteksi, adalah sebuah mekanisme. Mereka menduga ada ruang tersembunyi, semacam kapsul waktu raksasa. Plot twist, fakta mengejutkan, para peneliti mengklaim setelah memetakan gelombang anomali di bawah tanah, mereka menemukan rongga yang sangat besar, seukuran ruang konser, terletak puluhan meter di bawah puncak utama. Rongga ini, menurut beberapa klaim, tidak mungkin terbentuk secara alami. Kalau benar, di sanalah kunci nubuat itu berada. Mungkin berupa artefak, lempengan, atau bahkan data yang tersimpan di lingkungan kedap udara. Inilah yang selama ini ditunggu-tunggu, dan inilah kenapa situs ini menjadi sangat sensitif. Segmen 3. Nubuat dan keterkaitan mitologis. Kenapa peradaban yang begitu tua,
yang hidup ribuan tahun sebelum kita merasa perlu meninggalkan nubuat di dalam sebuah bangunan? Jawabannya menurut para penganut teori ini adalah bencana alam skala global. Tahu nggak sih lu, sekitar 12.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, bumi mengalami perubahan iklim besar-besaran yang dikenal sebagai Younger Dryas. Ini adalah periode pendinginan mendadak yang memicu banjir besar, kenaikan permukaan laut drastis, dan kepunahan massal. Inilah periode ketika peradaban legendaris seperti Atlantis yang sering kita dengar di mitos diperkirakan tenggelam. Teori nubuat Gunung Padang mengatakan bahwa masyarakat yang membangun situs ini adalah peradaban yang selamat dari bencana itu, atau lebih parah lagi, tahu bencana itu akan datang. Studi kasus. Ambil contoh mitologi Sunda. Ada kisah tentang Raja Siliwangi atau mitos Sang Hyang Tapak. Banyak kisah kuno di Nusantara yang bicara soal air bah besar, tentang orang-orang yang lari ke dataran tinggi untuk menyelamatkan diri. Nah, Gunung Padang ini yang dibangun di dataran tinggi dianggap sebagai monumen peringatan sekaligus alat navigasi. Beberapa peneliti berteori, susunan batu-batu andesit itu memiliki resonansi khusus. Mereka bukan cuma batu, mereka adalah piramida kristal raksasa yang bisa menyimpan atau memancarkan energi. Fungsi nubuatnya untuk mengingatkan manusia masa depan, yaitu kita, bahwa peradaban bisa hancur kapan saja, dan mungkin ada siklus bencana yang akan terulang. Segmen 4. Perang akademik dan bahaya debunking palsu. Tentu saja, cerita ini nggak semulus jalan tol. Di dunia akademik, Gunung Padang ini bisa dibilang anak nakal yang bikin pusing. Debunking mitos. Banyak orang, terutama para arkeolog konvensional, bilang bahwa data C14 yang menunjukkan 20.000 tahun itu cacat. Mereka bilang, sampel yang dites mungkin terkontaminasi oleh materi organik yang lebih tua dari sekitarnya, atau bahkan diakibatkan oleh proses geologi alami yang menyerupai struktur buatan. Intinya, perdebatan itu berkisar pada apakah struktur ini 100% man-made atau geologically altered. Kenapa para akademisi ini ngotot? Karena kalau Gunung Padang benar-benar buatan manusia pada 20.000 tahun lalu, semua timeline sejarah yang mereka pelajari, ajarkan, dan tulis di buku-buku tebal harus dibakar. Itu artinya, peradaban modern tidak dimulai di Mesopotamia, tapi di Sundaland. Ini pertaruhan reputasi, dana penelitian, dan bahkan harga diri ilmu pengetahuan barat. Pemerintah sendiri pernah sampai membentuk tim terpadu untuk meneliti situs ini. Ini menunjukkan bahwa misteri Gunung Padang bukan main-main, tapi sebuah harta karun nasional yang bisa mengubah cara dunia melihat sejarah Indonesia. Segmen 5. Penemuan void dan masa depan situs. Jadi, kalau memang ada rongga besar atau void di bawah sana, apa yang seharusnya kita lakukan? Inilah dilema terakhir. Untuk membuktikan adanya nubuat atau ruang rahasia, para peneliti harus melakukan ekskavasi besar-besaran, membolongi gunung itu. Tapi, Gunung Padang adalah situs warisan budaya. Melakukan pengeboran masif, apalagi dalam skala yang diperlukan untuk menjangkau lapisan 20.000 tahun, berpotensi merusak struktur punden berundak di atasnya. Ini seperti membuka kotak Pandora. Di satu sisi, lo bisa menemukan bukti yang mengubah sejarah dunia dan mungkin menemukan nubuat tentang masa depan. Di sisi lain, lo bisa menghancurkan sisa-sisa peradaban yang sudah bertahan 20 milenium. Bayangkan jika di dalam void itu benar-benar ada lempengan batu yang bertuliskan peta bintang kuno atau bahkan instruksi teknologi yang kita anggap fiksi ilmiah. Siapa yang berhak membukanya? Siapa yang berhak membaca nubuat itu pertama kali? Sampai hari ini, Gunung Padang tetap menjadi misteri yang menunggu waktu dan teknologi yang tepat. Outro, tahu gak sih lu? Jadi kita nggak cuma bicara soal tumpukan batu tua, kita bicara tentang peradaban yang begitu maju, begitu canggih, hingga mereka merasa perlu meninggalkan time capsule untuk kita ribuan generasi setelah mereka. Kalau lo jalan-jalan ke sana, coba deh injak tanahnya pelan-pelan. Lo berdiri di atas misteri terbesar dunia yang belum terpecahkan, dan itu ada di Indonesia. Gimana menurut lo? Apakah di dalam rongga di bawah Gunung Padang itu ada harta karun sejarah yang akan mengguncang dunia? Coba spill teori gila lo di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe kalau lo suka konten yang membongkar sejarah. Sampai jumpa di episode Tahu Gak Sih Lu yang berikutnya.